Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pembelajaran matematika peminatan dengan materi persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, langsung saja untuk langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, bentuk trigonometri sin, cos, dan tan dimisalkan dengan suatu peubah tertentu, misalnya A, X, P, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, tentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Dan yang keempat, akar-akar yang ditentukan tadi harus memenuhi syarat. Nilai sin X, cos X, dan tan X harus bilangan real. Kemudian untuk nilai sin X dan cos X itu batasnya antara min 1 sampai dengan 1. Nah, ini nanti bisa kalian lihat pada tabel trigonometri sudut istimewa. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 2 sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0. Sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 2 sama dengan 0. Langkah pertama, kita ubah bentuk trigonometri dari sin X ini menjadi suatu peubah tertentu dengan cara kita misalkan sin X sama dengan P. Jadi boleh kalian misalkan dengan huruf apapun itu, A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita misalkan sin X sama dengan P, maka yang di atas ini akan berubah. Sin kuadrat X maka akan berubah menjadi P kuadrat ditambah sin X tadi adalah P ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi suatu persamaan kuadrat. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita cari pemfaktorannya. Karena di sini P kuadrat, maka di sini P, di sini P. Nah, pemfaktorannya di sini kan koefisiennya 1. 1 kali 2 2. Pemfaktoran 2 ini kan 1 dan 2. Perhatikan di tengahnya ini, di sini kan P, berarti dia bernilai 1. Nah, kira-kira yang mana akan kita taruh negatif? Ya, di min 1, karena min 1 tambah 2 positif 1. Nah, maka yang kita ambil adalah P dikurang 1, P ditambah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tulis P kurang 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Kalau di sini P ditambah 2 sama dengan 0, P sama dengan min 2. Nah, sekarang sudah kita peroleh akar-akarnya, yaitu P sama dengan 1, P sama dengan min 2. P tadi adalah sin X. Berarti kita masukkan sin X sama dengan 1. Di sini sin X sama dengan min 2. Nah, perhatikan langkah selanjutnya adalah untuk nilai sin X atau cos X itu batasnya tadi antara min 1 sampai dengan 1. Nah, berarti yang termasuk di sini berarti hanya 1 ini. Min 2 tidak termasuk karena batasnya tadi antara min 1 sampai dengan 1 untuk sin X dan cos X. Nah, jadi karena cuma ada 1, maka sin X sama dengan 1 ini kita cari sudutnya, sin X tadi atau alfanya. Sin X sama dengan 1. Sin X yang bernilai 1 itu adalah sin berapa? Yaitu sin 90 derajat. Ya, kalian bisa buka buku atau tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Sin X yang bernilai 1 itu adalah sin 90 derajat. Nah, kita dapatkan tadi sin 90 derajat, maka ini menjadi alfanya. Kalau kita sudah dapatkan alfanya, maka kita masukkan yang terakhir itu ke rumus persamaan trigonometri yang berbentuk sin. Kalau kalian masih ingat, rumus persamaan trigonometri yang berbentuk sin itu ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat
Dan rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan persamaan trigonometri yang paling awal yang sudah pernah kita pelajari ya. Untuk persamaan trigonometri yang berbentuk sin itu ada dua rumusnya. Yang pertama X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, dan yang kedua X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360. Sekarang kita masukkan alfanya tadi 90. X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah sampai di sini maka kita misalkan K-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 90 derajat ditambah K-nya tadi kita ganti 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Nah, perhatikan untuk K sama dengan 0, X-nya adalah 90 derajat. Nah, di sini batasnya antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Berarti karena ini masuk di dalam batas atau intervalnya ini, maka di sini kita tulis memenuhi. Nah, sekarang kita lanjutkan K sama dengan 1. X sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 450 derajat. Nah, kita lihat lagi K sama dengan 1, 450 derajat. Dia sudah berada di luar dari interval atau batas 360 derajat atau melebihi ya, maka di sini dia tidak memenuhi. Nah, kalau sudah sampai sini tidak memenuhi, tidak usah kita teruskan lagi. Nah, kita lanjut ke rumus yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurang alfanya adalah 90 ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat itu adalah 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sama, kita misalkan K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat ini tadi dia masuk di batas antara 0 sampai 360. Maka di sini kita tulis memenuhi. Kita lanjutkan K sama dengan 1. Untuk X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 360 derajat itu adalah 450 derajat. Nah, 450 derajat tadi dia di luar batas antara 0 sampai 360 derajat kan? Ya, dia melebihi 360 derajat karena di luar dari situ, maka di sini sama, tidak memenuhi. Nah, sebenarnya ini sama ya, kiri dan kanan ya. Ternyata hasilnya 90 90, 450 450. Nah, kalau sudah sampai sini kita stop dan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah, karena di sini ada 2 tapi sama ya 90 derajat, maka kita tulis cuman satu aja, yaitu HP-nya adalah 90 derajat. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah 90 derajat. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 180 derajat dan X lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Perhatikan ini bentuknya berbeda. Kalau di sini kan sin. Nah, kalau di sini kan cos. Nah, kita harus menjadikan keduanya ini sama. Kalau misalnya di sini sin, di sini juga harus sin. Kalau misalnya di sini cos, di sini juga harus cos. Dengan cara apa kita rubah supaya dia sama keduanya? Dengan cara kita menggunakan rumus identitas trigonometri. Nah, sekarang di sini akan ibu ubah itu adalah sin kuadrat X. Maka ibu tulis di sini 2 buka kurung sin kuadrat X ini akan berubah menjadi 1 dikurang
cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Kenapa bisa menjadi 1 dikurang cos kuadrat X? Perhatikan dulu untuk identitas trigonometri, mengingat kembali ya. Kan di situ ada pernah suatu rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sebenarnya bukan X alfa ya. Nah, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka kalau misalnya ibu ingin sin kuadrat alfa, jadinya nanti 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, di sini kan sama ya dengan yang ini, cuman bedanya di sini X, maka di sini akan berubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, jadi didapatkan 1 min cos kuadrat X ini dari identitas trigonometri yang ini. Nah, kalau sudah, kita kalikan ini ke dalam, 2 kali 1, 2 dikali min cos kuadrat X, maka menjadi min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Kemudian karena di sini dia ada kuadrat, kita pindahkan dia ke depan, cosnya mengikuti, dan 2-nya kita pindah ke belakang. Min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X. Nah, 2 ini kan konstanta ya, jadi kita pindah paling belakang, ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian karena di sini di depannya negatif, supaya dia berubah menjadi positif, maka kita kalikan dengan negatif. Maka kalau dikalikan negatif, ini akan berubah menjadi 2 cos kuadrat X plus kali negatif ya, min 3 cos X, ini akan berubah menjadi min 2 sama dengan 0. Nah, karena dia sudah sama bentuknya, kita bisa lanjutkan lagi dengan cara mengubah bentuk cosnya ini menjadi suatu perubahan tertentu. Jadi kita misalkan cos X sama dengan P. Nah, karena kita sudah rubah cos X sama dengan P, maka di sini akan menjadi 2 P kuadrat dikurang 3P, kan P di sini jadinya P kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi suatu persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita cari pemfaktorannya. Karena di sini 2P, maka di sini Ibu tulis juga 2P nanti dibagi 2. Kalau misalnya di sini 3P, maka di sini juga 3P dibagi 3. Nah, sekarang Ibu kalikan, 2 dikali 2 itu adalah 4. Nah, kita cari pemfaktorannya apa saja, 1 dan 2, kemudian 2 dan 2. Nah, perhatikan di tengahnya ini adalah negatif 3. Kira-kira yang mana hasilnya? Bukan 2 ya, 4. Nah, 1 dan 4 ya. Nah, di sini negatif 3, maka kira-kira hasilnya yang negatif 3 itu yang mana yang bisa kita jadikan? 2 dan 2 ini kan tidak bisa ya, yaitu 1 dan 4. Nah, karena di sini ada negatif, maka yang akan kita jadikan negatif itu adalah 4. Nah, jadi min 4. Jadi yang kita ambil positif 1 dan negatif 4. Oke. Nah, kalau sudah didapatkan seperti ini, kita pilih salah satu dari keduanya ini yang bisa dibagi 2. Nah, yang di sebelah kiri ini kan 1 dibagi 2 kan tidak bisa ya, jadinya 1/2. Nah, kalau yang di sebelah kanannya ini 2P dikurang 4 kan bisa dibagi 2. Jadi yang kita ubah nanti yang ini ya, 2P min 4. Jadi 2P tambah 1-nya ini tetap. Nah, 2P-nya kita bagi 2 dengan min 4-nya juga. 2P dibagi 2 itu adalah P, min 4 dibagi 2 min 2. Nah, maka ini adalah pemfaktorannya. Nah, kita sudah dapatkan pemfaktorannya. Maka Ibu tulis ini 2P tambah 1 sama dengan 0. 2P sama dengan min 1. P sama dengan min 1/2. Kalau yang di sebelah kanannya P kurang 2 sama dengan 0, P sama dengan 2. Nah, kita peroleh akar-akarnya yaitu P min setengah dan P sama dengan 2. P
P tadi adalah cos X sama dengan min setengah. Ini cos X sama dengan 2. Perhatikan seperti contoh soal yang pertama tadi ya, untuk sin X atau cos X itu batasnya antara min 1 sampai dengan 1. Berarti yang termasuk di antara batas itu adalah min setengah, sedangkan 2 ini bukan ya. Min setengah ini memenuhi syarat di antara batas antara min 1 sampai dengan 1, berarti yang kita gunakan adalah min setengah. Nah, cos X tadi sama dengan min setengah. Cos X sama dengan cos yang bernilai min setengah itu adalah cos 120 derajat. Kalian bisa buka tabel trigonometri untuk sudut istimewa ya. Cos X yang bernilai min setengah itu adalah cos 120 derajat. Nah, maka ini akan berubah menjadi alfanya. Nah, karena kita sudah dapatkan alfanya adalah 120 derajat, selanjutnya kita masukkan ke rumus persamaan trigonometri yang berbentuk cos. Nah, rumus persamaan trigonometri yang berbentuk cos itu ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian rumus yang kedua yaitu X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini ada 2 rumusnya untuk persamaan trigonometri yang berbentuk cos. Nah, sekarang kita substitusi atau masukkan alfanya 120 derajat. X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian kalau sudah dapatkan seperti ini, maka kita misalkan K-nya sama dengan 0. Kx sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, 120 derajat. Nah, 120 derajat ini, perhatikan di sini batas atau intervalnya antara 0 sampai 180. Nah, berarti dia masih memenuhi. Jadi kita tulis di sini memenuhi. Kemudian kita misalkan lagi K sama dengan 1, X sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, 120 derajat ditambah 360 yaitu 480 derajat. 480 sudah berada di luar dari 180 derajat, maka di sini kita tulis tidak memenuhi. Nah, kita lanjutkan ke rumus yang kedua. X sama dengan min 120 derajat, tadi alfanya kan 120 ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini kita misalkan K sama dengan 0, maka X sama dengan min 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat dan sama dengan min 120 derajat ya, tambah 0 kan tetap ya, min 120 derajat. Nah, K sama dengan 0 dengan X nya adalah min 120 derajat. Perhatikan dia berada di luar dari batasnya ya, maka di sini kita tulis tidak memenuhi. Sekarang kita lanjutkan ke K sama dengan 1, X sama dengan min 120 derajat ditambah 2 kali 360 derajat sama dengan min 120 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 240 derajat. Nah, K sama dengan 1 dengan X sama dengan 240 derajat, dia juga berada di luar batas dari 180 ini kan, di luar dari 180, maka ini juga tidak memenuhi. Nah, kalau misalnya kita teruskan, misalnya kita cari lagi K2, K3 dan seterusnya, maka ini derajatnya akan semakin bertambah, otomatis tidak akan ada yang memenuhi batas antara 0 sampai 180 derajat ini. Jadi kita stop sampai di sini saja. Nah, kalau sudah di stop sampai sini, maka tadi kita sudah dapatkan ada satu yang memenuhi yaitu 120 derajat, maka himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.